Mineral tanah jarang Ukraina atau sumber daya alam yang mengandung logam langka di Ukraina tiba-tiba mencuri perhatian Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kenapa? Kata Trump, mineral yang dianggap berharga itu lumayan kalau dijadikan upeti atas bantuan perang melawan Rusia. Tak hanya membantu perang, mineral itu juga bisa menjadi alat tawar supaya AS mau membujuk Rusia bernegosiasi. Hmm, emang ya, yang namanya bantuan itu gak mungkin ada yang gratisan. Kira-kira gimana ya respons Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky? Apa benar mineral tanah jarang miliknya mampu jadi alat untuk meredakan perseteruan antara Rusia dan Ukraina? Washington selama ini menjadi pendukung utama Ukraina dalam perang melawan Rusia. Namun sekarang, AS yang dipimpin Trump sejak Januari 2025 menuntut bantuan negaranya harus disertai kompensasi. Trump bahkan mengeluh AS lebih banyak memberi Ukraina bantuan ekonomi dan militer daripada Eropa. Berkaca dari situ, Trump ingin Ukraina memasok mineral tanah jarangnya kepada AS sebagai imbalan atas dukungan berkelanjutan yang telah diberikan. Meski begitu, Trump tidak menjelaskan lebih detail soal mineral yang dimaksud, apakah merujuk pada seluruh mineral penting atau hanya mineral tanah jarang. Mineral tanah jarang merupakan kumpulan dari 17 metal guna membuat magnet yang mengubah tenaga menjadi gerak pada kendaraan listrik, telepon pintar, dan benda-benda elektronik lainnya. Badan Survei Geologi AS menyebut 50 mineral sebagai mineral penting bagi ekonomi dan pertahanan nasional AS, termasuk beberapa jenis mineral tanah jarang, nikel dan litium. AS sendiri hanya punya satu tambang mineral tanah jarang. Kapasitas negara itu untuk memproses mineral tanah jarang pun juga sangat sedikit. Berbeda dengan Cina, negara rival utama AS, mereka adalah produsen terbesar mineral tanah jarang dan banyak mineral penting lainnya di dunia. Oleh karena itu, Trump ingin memastikan keamanan pasokan mineral tanah jarang AS harus terjamin agar tetap stabil. Terkait wacana tukar guling ini, Trump mengeklaim Ukraina sepakat dengan usulannya. Apakah iya? Usulan Trump tampaknya sejalan dengan strategi yang disiapkan Ukraina untuk mempererat hubungan dengan pemerintahan Trump. Pada September 2024 saat kampanye pemilu AS, Zelensky pernah menyampaikan garis besar rencananya ke awak media. Rencana itu mencakup pembagian sumber daya alam penting dengan mitra-mitra barat, mengganti pasukan AS di Eropa dengan pasukan Ukraina, dan memberi wewenang Trump untuk menyaring investasi guna memblokir kepentingan bisnis Cina di Ukraina. Yang mencuri perhatian Trump tentu rencana memberikan akses bagi AS ke sejumlah mineral penting yang dapat digunakan dalam industri teknologi tinggi. Menurut laporan Forum Ekonomi Dunia 2024, Ukraina punya sekitar 5% sumber daya mineral di dunia. Selain memiliki salah satu cadangan litium terbesar, Ukraina juga membanggakan gas neon kelas semikonduktor yang penting untuk produksi chip, berilium, uranium, zirkonium, apatit, biji besi, dan mangan. Nah, rencana tukar guling mineral menjadi alat tawar Zelensky untuk mengakhiri perang sebab kekayaan Ukraina yang satu ini bernilai triliunan dolar Amerika Serikat. Negosiasi dengan AS soal mineral tanah jarang miliknya bisa menjadi alat tawar Zelensky agar Washington mau membantu Kiev termasuk perundingan dengan Rusia. Dengan dukungan AS yang terus berlanjut, para pejabat Kiev begitu juga Zelensky sangat menyambut baik minat Trump pada komoditas tanah jarang Ukraina. Minat Trump juga dianggap sebagai perkembangan positif yang mungkin dapat membuatnya berinvestasi kepada Ukraina di masa depan. Menurut Zelensky, barter yang diajukan Trump benar-benar adil karena selama ini AS telah membantu negaranya bertahan di tengah gempuran serangan Rusia. Permintaan Trump itu juga memberikan indikasi bahwa dia bersedia terus mempersenjatai Kiev selama mendatangkan keuntungan bagi Washington. Seorang pejabat senior Ukraina juga menyatakan negaranya siap menandatangani dokumen kesepakatan bersama AS yang akan menjadi kunci bagi keamanan di masa depan. Meski demikian, Zelensky punya syarat khusus untuk bekerja sama dalam bidang sumber daya mineral penting dan menekankan perlunya melindungi kekayaan tersebut dari Rusia dan Iran.
Sebab, kemajuan Rusia di medan perang memungkinkan pasukan Kremlin menyita cadangan mineral tanah jarang dalam jumlah besar di Ukraina. Selain itu, para pemimpin bisnis dan anggota parlemen Ukraina menyebut masih banyak eksplorasi yang harus dilakukan untuk menghitung nilai sebenarnya dari mineral-mineral yang dimiliki. Ditambah kendala administratif dan legislatif masih menghambat investasi asing di sektor tersebut. Zelensky sekali lagi memperingatkan Trump bahwa sumber daya Ukraina berisiko jatuh ke tangan musuh Amerika seperti Iran dan Korea Utara jika Rusia berhasil menguasai kekayaan negaranya. Trump diketahui telah berjanji untuk segera mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Janji itu dilontarkan olehnya setelah dilantik menjadi Presiden AS. Trump bahkan berjanji akan mencegah pecahnya Perang Dunia Ketiga. Kata Trump, pemerintahannya telah mengadakan pembicaraan sangat serius dengan Rusia dan Ukraina mengenai solusi perang tersebut. Meski mendukung antusiasme Trump untuk mengakhiri perang, pernyataan Trump bahwa dia akan mengundang Rusia untuk berunding telah membuat kesal para pemimpin di Kiev. Sebab, Zelensky berharap ada pertemuan tatap muka yang melibatkan negaranya. Menurutnya akan sangat berbahaya jika ada negosiasi solusi perang tanpa menghadirkan Ukraina di dalamnya. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin enggan bertatap muka dengan Zelensky, bahkan akan mengirim perwakilannya saja jika musuhnya dihadirkan dalam forum negosiasi. Putin menganggap Zelensky bukan lagi pemimpin sah Ukraina karena masa jabatannya telah berakhir selama darurat militer yakni pada 2024. Seorang sumber dari pemerintah Ukraina menilai Putin memakai isu pemilu sebagai alasan untuk menghambat proses negosiasi di masa mendatang, bahkan ia dianggap berusaha menjebak Ukraina. Wah, sepertinya AS Ukraina akan lengket nih, karena mereka sama-sama setuju untuk melakukan tukar guling kekayaan negara masing-masing. Kalau nanti benar begitu, gimana ya reaksi Rusia? Menurut sahabat Kompas.com gimana nih? Coba tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa saksikan terus perkembangan perang Rusia-Ukraina dan berita-berita lainnya hanya di YouTube Kompas.com.